Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Laki Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasi karmik. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share. And no skip iklan channel aku, Laki Tarot MS. Tetaplah berpikiran positif, niati hati dengan tujuannya ke Allah. Banyak cara Allah untuk membalikan umatnya. Oke, kita langsung baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasi karmik ya. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Oh, karmik lagi memikirkan ya. Banyak sekali trik yang harus dia lakukan agar dapat apa yang dia inginkan. Ya, terutama tentang rayuan dan magic ya di sini. Karena dia merasa ya gue pintar kok, gue bisa ya manfaatkan, gue bisa nipu sana sini gitu ya. Situasi karmik. The Five of Swords, the Seven of Cups, the Eight of Swords, and the Judgment. Karmik. And the Queen of Cups, the Sun, the King of Swords. Oh, maskulin lagi mantau kamu ya, feminim. Lagi mantau kamu. Karena dia mengamati kamu sudah bahagia dengan spiritualmu, mencoba fokus bahagiakan anak ataupun bahagiakan kehidupan kamu dengan pemikiran yang positif, terutama untuk kehidupan kamu sendiri ya, feminim. Aku ngeliatnya. Dan maskulin ini lagi ngamatin kamu. Oke, di sini aku lihat si karmik ini lagi cari cara untuk bisa lakukan permainan lagi ya. Tapi sia-sia ujungnya ya, sia-sia. Karena ya dia dihantui tentang karma buruk ya. Ini bisa 7 turunan ataupun 8 tahun ya lamanya karma yang harus dia rasakan gitu. Akan ada the Eight of Swords and the Judgment, jadi depresi, stres. Gimana bisa bisa mempermainkan atau menipu yang dia inginkan gitu ya. Dan aku lihat di sini ya dia sia-sia. Memakai trik apapun juga ya akan menerima balasannya gitu ya. Aku ngelihatnya. Dan ya karmik merasa paling pintar, merasa hebat ya, merasa hebat. Jadi kayak ya dia merasa hebat lah, gimana sih ya, gue bisa loh, gue ini loh, itu loh gitu ya. Jadi dia membandingkan dirinya dengan orang lain ya. Dan di sini dia dihantui tentang pembayaran karma ya, dari ucapan, tindakan dia ya. Dan ini bisa 7 turunan ataupun 7 tahun atau 8 tahun ya karmanya yang akan dia jalani. Makanya stres, apalagi maskulin sudah mengamati banget nih tentang feminim. Banyak hal yang berubah dalam pola pikirnya feminim, lebih positif. Dan maskulin juga di sini coba mencari informasi tentang kamu,
bisa dengan media sosial ataupun dengan orang pintarnya ya. Karena kamu sudah memulai komitmen ya dengan seseorang itu secara rahasia, jadi nggak mau diumbar. Dan ini membuat maskulin tuh penasaran sih, siapa sih pasangan kamu, atau siapa sih yang membuat kamu lebih baik gitu ya di belakang layar. Makanya kamu tuh siapa. Makanya di sini maskulin merasa penasaran dengan pola pikir positif kamu sekarang. Ya. Aku lihat The Magician. Coba lakukan segala cara, tapi berakhir dengan derita karena niatnya nggak baik ya, ingin memiliki semuanya. Aku ngelihatnya di sini feminim ya, yang sudah kuat dan menerima tentang kehilangan. Jadi udah nggak takut lagi sih dengan ancaman-ancaman apapun gitu ya. Bahkan juga feminim sudah kuat ya, ditinggalkan lagi atau kehilangan. Jadi udah nerima. Di sini karmik itu ingin menyerupai kamu. Ya. Tapi kamu lebih pintar ya feminim. Karena kamu gunakan trik kebaikan. Memaafkan dan melupakan siapapun yang menyaingi kamu ataupun memanfaatkan kamu, menipu kamu gitu ya. Makanya perjalanan karmik ini sia-sia dan akan dihantui tentang kehilangan, tentang perselingkuhan, entah barang ataupun pasangan. Situasi karmik please. Tuh ya. Feminim sudah kehilangan semangat ya untuk bisa komunikasi lagi dengan maskulin. Dan maskulin lagi stres nih mikirin. Satu tentang kestabilan, kedua tentang karmanya dia juga. Tuh ya. Ketika feminim sudah merasa kehilangan harapan, kehilangan keinginan untuk communication lagi karena merasa ya ditinggalkan oleh maskulin. Maskulin pelan-pelan ingin kembali lagi sama kamu. Karena maskulin juga stres tentang journey hidupnya. Ya. Depresi. Dan dia merasa ingin memperbaiki koneksi ini lagi. Jadi si karmik ini juga lagi awakening spiritual ya. Yang mana kamu sudah siap tentang segala permainan kamu hadapi. Ya. Tuh. Maskulin ingin kembali journey-nya sama kamu. Dan ini ada pembayaran karma yang harus dia terima dari permainannya dia dengan pilihannya dia, yaitu karmik. Ternyata membuat bosan dirinya. Tidak ada suatu hal yang membuat dia sukses. Malah bisa berurusan dengan kepolisian ataupun dengan hakim ya, tentang keuangan ataupun karir di sini masalahnya. Dan di sini adalah hasil tabungannya si maskulin dan karmik. Karmik pun terbunuh dengan perbuatannya ya. Karena DM sebagian sudah ada yang meminta
cerai atau meminta hartanya kembali, ya, tapi ternyata ya ini ngebunuh si karmik sendiri gitu ya. Jadi ada yang ngungkit kepada karmik, ya, DM-nya ini ngungkit harta gono gini karena merasa masa depannya sejak sama karmik malah terpuruk dan dihantui tentang kemiskinan, dihantui tentang pilihan, dan bingung ya, bingung atas karma skandalnya. Ini terbunuh sendiri ya dari apa yang ditanamkan oleh karmik dan DM bersama. Jadi kalau aku lihat memang DM journey-nya ingin kembali lagi sama kamu nanti, ya, ingin kembali lagi sama kamu. Sudah dia rencanakan, tapi memang butuh waktu karena dia harus membayar dulu nih. Ini bisa sampai 7-8 tahun ya pembayaran karmanya dia. Dan ini sakit banget. Aku lihat di sini energinya memang karmik ini ada rasa takut akan kebangkitan spiritualnya si maskulin, yaitu ingin memperbaiki karmanya dengan cara kembali lagi sama kamu. Sedangkan feminim di sini sudah merasa sia-sia ya, merasa sia-sia karena sudah ditinggalkan, diabaikan, tapi feminim masih tetap tegar, tetap memaafkan, ya. Dan aku lihat memang feminim ada rasa takut kalau DM ini kembali lagi, ya. Karena feminim ini tahu permainan karmik sama maskulinnya. Tuh. Sudah paham gitu karakternya. Ya, dan feminim juga di sini sudah sia-sia untuk mempertahankan maskulin yang selalu memendam perasaan dengan orang lain. Ya. Jadi kalau aku lihat ya feminim di sini coba untuk ngeblok energi spiritualnya si maskulin, ya, dengan energinya si feminim sendiri menggunakannya. Dan aku lihat memang feminim sudah merasa lelah juga, coba untuk ngeblok hubungan yang hanya menggunakan ego, ya. Walaupun di sini membuat stres ya, dua-duanya atau kalian berdua gitu ya. Tuh ya, maskulin memang ingin kembali sih nanti. Kalau aku lihat readingannya ya. Karena di sini banyak pembayaran karma sedang menuju mereka. Ya, dari sikap mereka yang angkuh, sombong, dan juga bodoh ya dalam mengontrol perasaan, tindakan. Ya, karena ingin kebebasan tujuan hidup mereka. Pada akhirnya ya hidup mereka di ujung tanduk ya. Hanya bisa ya pasrah aja dalam ketakutan, dalam depresi, dalam stres tentang pembayaran karma ini ya, yang aku lihat. Dan DM ini memang dihantui rasa bersalah karena ya ada suatu pembalasan ya dari sikapnya dia sendiri. Ini pembayaran karma, stres, nggak nyaman karena tujuannya hidupnya dia sekarang bukan untuk keberuntungan tapi untuk pembayaran karma. Aku ngelihat dari DM ini coba untuk masuk ke dalam energi kamu ya, tapi nggak bisa ya, keblok ya.
keblok. Kenapa? Ya karena kamu sudah memiliki suatu keputusan. Kamu juga sudah menantang maskulin ya, untuk melawan energi negatif ataupun permainan dia dengan kebaikan kamu. Ini maskulin nggak bisa berbuat apa-apa ya. Makanya dia nggak bisa jujurkan ke kamu dulu, karena kamu sudah bisa menegaskan. Makanya dia stres, depresi ya, karena ya logikanya dia sendiri, pikirannya dia sendiri yang selalu prasangka buruk dengan orang, terutama dengan pasangan gitu ya. Dan karmik di sini merasa disia-siakan ya. Sebagian dari karmik diblok ya komunikasinya sama DM ya. Dan karmik ini bingung ya, bingung untuk memilih pasangan masa depannya. Ada yang ngeblok proses kesuksesannya si karmik ya, karena dia egois sih, ingin memiliki semua, tapi pada akhirnya diblok dan dia bingung atas partnershipnya nanti. Aku ngeliat di sini ya, dia masih dihantui tentang kehilangan masa depan ya yang baik. Dan karmik di sini juga bingung atas ditinggalkan oleh seseorang yang dia sayang di masa depannya nanti. Ini jadi memang dilema sendiri ya. Tuh. Pada akhirnya karmik nanti akan memilih move on, meninggalkan hubungan yang toksik. Dan aku ngelihatnya di sini, ini karmik banget. Coba untuk menutup diri, tapi tetap pikirannya itu selalu negatif. Dan dia bermimpi buruk tentang DM, ingin memperbaiki sikap arogannya dan coba untuk kembali lagi ke feminim ya, memperbaiki sifat arogannya nih ya, si maskulin. Karmiknya depresi, nggak nerima, jadi dia nggak suka kalau DM-nya ini sadar ataupun memperbaiki karmanya, terutama belajar mengontrol diri sendiri ya, dan tentang perbaikan spiritual. Makanya di sini karmik stres ya, mikirin karmanya dia ya. Karmik mau tidak mau ya, karmik harus kuat ngejalanin karmanya dia sendiri. Apalagi dia melihat feminim sudah banyak berubah dan menerima dengan kuat ya. Coba untuk komitmen menyembuhkan karma buruknya di masa lalu. Ini yang membuat si karmik itu bingung caranya bagaimana tuh ya, untuk bisa menerima keadilan ini. Sedangkan feminim sudah terlahir kembali dengan jiwa yang baru, dan coba untuk menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih jujur, dan berkomitmen dalam pembayaran karma, bahkan menerima tentang perceraian. Di sini aku lihat malah energinya feminim lebih dominan ya, energinya dibandingkan karmik. Karmik tadi stres ya, mikirin DM kembali, tapi kamu di sini untuk feminim fokus dalam perjalanan journey hidup kamu yang mana sudah siap ya dengan rencana kehidupan kamu ke depannya secara spiritual. Ini yang bisa membuat kamu merasa mendapatkan keadilan dari Tuhan. Dan di sini akan ada kejujuran ya. Jadi kamu jujurlah pada hatimu sendiri, apakah kamu ingin sembuh sebenar-benarnya atau hanya kata-kata saja ingin sembuh. Kalau ingin sembuh sebenar-benarnya, lakukanlah semua prakteknya. Jangan hanya di mulut saja. Karena kalau hanya di prakteknya, ujungnya ya kamu akan terluka sendiri. Ya, terluka sendiri. Dan ini akan sia-sia.
dan akan selalu diduakan lagi. Tidak ada posisi, tidak ada prioritas. Ya, jadi kalau aku lihat, jadilah dirimu sendiri, ya, feminim, yang mana kamu sudah siap dalam menjalani proses healing, walaupun ini harus membayar karma mahal. Ya, kamu harus yakin dengan rencana Tuhan, kamu harus yakin dan bentengi dirimu dengan kejujuran, ya, dan benar-benar planningkan untuk move on, memperbaiki segala kesalahan kamu dengan cara membayar karma dan perbaiki spiritualnya ataupun koneksi ke Allah, ya. Now releasing he cannot ever replacing you from my heart and mind. Ya, maskulin di sini memikirkan kalau karmik nggak bisa menggantikan kamu. Ya, energinya sangat berbeda dan dia nggak bisa melepaskan kamu dari hati dan pikirannya dia, walaupun dia bersama karmik sekarang, ya. Separation. Sebagian dari karmik ini sudah ada yang berpisah dengan DM, tapi ya karena ada anak, jadi mau tidak mau mereka coba untuk bersama, ya, walaupun gak bahagia. Give your relationship chance. Tuh, karmik masih ingin kembali lagi karena dia merasa DM-nya kamu itu adalah pembayaran karmanya dia sebagai cinta sejati. Jadi dia coba untuk bertahan, ya, dengan maskulin karena merasa maskulin itu adalah cinta sejatinya dia. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.